bahasanya orang kampus itu, orang kuliah itu nilainya masih B, Mas. Oh, B ya. Belum. Berarti Kalau A kan 80 nih. Iya. Artinya apa? Tidak bersifat kumuh. Iya. Kan gitu. Upaya yang dilakukan Pak Jokowi membawa hasil di mana kemudian kita mampu bersaing kompetitif di antara negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, Vietnam gitu ya. Dalam hal apa? Dalam hal investasi, ya kan, artinya karena Undang-Undang Ciptaker itu kan sebenarnya lebih banyak ke faktor investasi kan, bagaimana kan investasi pengusaha-pengusaha agar ada rasa kepastian hukum, ada rasa nyaman, ada ya setidaknya ya saya menginvestasikan modal saya mau dapatnya untung. Itu dengan untungnya itu udah bisa dibayangkan untungnya akan dapat itu ya. Jadi Undang-Undang Ciptaker itu meskipun sampai terakhir di Perpu juga karena tekanan macam publik dan akhirnya sudah menjadi undang-undang yang baru ini, itu tetap saja konteksnya adalah memberi ruang seluas-luasnya kepada satu hukum di mana hukum yang dulunya penyusunannya itu berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai bertahun-tahun, Mas. Ciptaker itu disusun dalam waktu enggak sampai setahun selesai, ya kan, menggunakan namanya metode omnibus law. Artinya omnibus law itu kan mengkombinasikan berbagai berbagai undang-undang yang harus direvisi. Ada 79 undang-undang yang dipangkas dimasukkan dalam itu. What the fact politics? What the fact politics? Welcome back to What the Fact Politics CNN Indonesia Podcast bareng saya Rani dan saya Ihsan Dalimunte. Oke, hari ini kita mau membahas topik khusus spesial. Ya? Karena menjelang 20 Oktober pelantikan. Iya, 10 tahun Presiden Jokowi. Ya, jadi sebentar lagi Jokowi tak terasa Ran ya. Kayaknya cepet ya, 10 tahun itu. 1 dekade ya. Sebenarnya masih kurang, makanya kemarin sempat ada muncul. Nah iya, jadi karena memang kurang sebenarnya 10 tahun itu. Jadi nah ini yang mau kita bahas sebetulnya 10 tahun ini Jokowi prestasi-prestasi apa aja atau terobosan apa aja yang sudah dilakukan Pak Jokowi selama 10 tahun memerintah. Kita langsung undang pakarnya nih Ran buat membahas itu. Siapa Ran? Ada Bapak Trubus Rahadiansyah, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Pak Trubus, terima kasih Pak sudah datang. Sama-sama. Sehat Pak ya. Makasih udah di tengah kesibukan sebagai dosen nih Ran. Ya. Mantul lah pokoknya. Tadi juga dari kampus kan Pak? Dari kampus. Habis nguji. Jangan-jangan ngujinya juga materinya soal Jokowi 10 tahun. Ya, sebanyak pernik-perniknya. Siap. Oke Ran, gimana Ran? Langsung aja. Kita tanya dulu ya, langsung ke Bapak ya. Pak, ini 10 tahun dimulai dari 2014 ya. Nah saat Pak Jokowi itu 2014 mau maju ya ke jadi di panggung presiden gitu ya, itu kan sampai kayak euforia media-media ya sangat-sangat menyoroti Pak Jokowi gitu. Bahkan majalah Times waktu itu membuat cover muka Pak Jokowi full gitu ya dengan judul A New Hope gitu, harapan baru gitu, dan itu banyak diamini semua banyak orang ya gitu ya, karena Pak Jokowi ini dirasa sebagai sosok yang menyegarkan lah ya di dunia politik gitu, dari kalangan antitesis dari semua pemimpin di Indonesia. Iya benar gitu. Nah selama 10 tahun ini hingga di masa penghujung masa jabatan ini, apakah benar Pak Jokowi menjadi harapan baru buat rakyat menurut Bapak? Iya, kalau lihat apa yang sudah diambil kebijakannya ya, karena saya orang kebijakan publik tentu dari kebijakan ya, kebijakannya itu memang sudah menunjukkan banyak kebaruan yang ditampilkan baik dari sisi inovasi kebijakannya maupun di dalam bagaimana publiknya juga menikmati dari kebijakan yang dikeluarkan itu intinya. Nah harapan baru tentu waktu itu karena Pak Jokowi merepresentasikan masyarakat wong cilik lah bahasa kerennya itu, di mana kemudian dengan gaya blusukannya, kemudian gaya yang ya masyarakat bawah yang penuh istilah ceplas-ceplos juga gitu ya, sederhana. Itu waktu itu memang membuat satu ya semacam Pak Jokowi seperti eye-catching di mata kalangan ini ya, masyarakat waktu itu baik muda tua semuanya lah gitu kan, semua kalangan. Dan di satu sisi Pak Jokowi memang ya menampilkan seorang pribadi yang ini kebapakan gitu, jadi melindungi, mengayomi. Di satu sisi juga masyarakat itu
langsung dia datangin malam-malam ke wilayah seperti pernah yang terjadi misalnya di Sunter itu malam jam 12 malam tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, sampai akhirnya istilahnya pembantu-pembantunya sempat dibuat kelimpungan juga karena tiba-tiba saya mau ini. Dan kadang-kadang Pak Jokowi itu di satu kunjungan ke satu daerah misalnya ke wilayah tertentu itu tiba-tiba turun gitu ya, menyaksikan sesuatu yang mungkin bagi Pak Jokowi adalah ada sesuatu yang perlu diselesaikan, entah itu kemudian jalannya berlubang lah, atau karena ada istilahnya itu lingkungan yang nggak nyaman gitu sesuatu yang menurut beliau itu mungkin menyebabkan ini nggak enak dilihat atau sesuatu ini, sehingga waktu itu kemudian beliau langsung memutuskan terus akhirnya terwujudlah apa yang disebut dengan kehendak publik sesuai dengan harapan baru tadi, Mas. Begitu. Itu filosofinya itu dulu. Nah, yang kedua tentu ada hal yang menarik. Di tengah itu Pak Jokowi juga banyak gagasan-gagasan baru yang disampaikan hasil dari hiring-hiring, denger-denger dari masyarakat gitu kan. Misalnya bagaimana sih Pak membangun pasar yang nyaman gitu kan, pasar yang tidak becek, pasar yang tidak bau lah, kira-kira seperti itu. Kemudian ketika kunjungan ke pasar, kemudian Pak Jokowi memikirkan bagaimana ada konsep revitalisasi pasar tradisional kan itu. Ini kan sesuatu yang sebelumnya itu ya. Iya. Presiden-presiden sebelumnya kan belum ada yang sampai di situ gitu, pasar-pasar. Ini yang nilai itu. Kemudian untuk masyarakat petani misalnya, Pak Jokowi kemudian tanpa basa-basi lepas sepatu terus langsung ini tidak sekedar di pematang sawah, tapi betul-betul turun sampai ke ininya, bahkan menemani petaninya megang cangkul juga ininya. Ini yang kemudian pemimpin sebelumnya itu belum pernah ada. Itu yang kemudian masyarakat itu ada rasa ini satu sisi apresiasi, satu sisi ada bangga, satu sisi kemudian kagum gitu kan, membuat kayak kejutan gitu loh, ini wah ada pemimpin kita yang baru nih gitu ya. Jadi itulah kemudian menjadi daya tarik sehingga masyarakat memberi support yang sampai hari ini setidaknya 75% masyarakat kita masih mempercayai beliau. Kan survei terakhir masih puas 80%, 80 yang sampai terakhir. Artinya kalau bahasanya orang kampus itu, orang kuliah itu nilainya masih B, Mas. Oh, B ya. Belum. Berarti kalau A kan 80 nih. Ya, ini 75 itu sempurna milik Allah ya. B gitu Pak kan. Jadi B itu udah pas itu. Udah pas kan, artinya di tengah masa akhir ada yang menyebut orang politik itu lemdak kayak masa berkelempo atau situasi injury time kalau orang main sepak bola kan gitu. Tapi itu semua kebijakannya memang menampilkan keberpihakannya kepada masyarakat umum, masyarakat bawah lah disebutnya. Maka ada istilah kalau kebijakan dulu nyebutnya kebijakan populis gitu. Itu yang mewarnai 10 tahun itu betul-betul konsisten ada gitu. Terlepas ya itu tadi nggak ada yang namanya kebijakan publik nggak bisa memuaskan semua pihak gitu ya. Nggak mungkin nggak ada pro kontra mesti kebijakan mesti ada pro kontra. Kebijakan itu ada merasa yang entah itu dikorbankan atau merasa kecewa atau ada yang mengatakan wah saya didolimi. Itu kan pendapat publik macam-macam, tapi itu secara keseluruhan hal yang positif, kira-kira seperti itu. Menarik ya Ran, tadi sempat disinggung juga sebetulnya Wong Cilik sama Pak Trubus ya. Nah, ngomong-ngomong Wong Cilik nih Pak, apakah sampai sekarang masih ada wajah Wong Cilik di seorang Presiden Joko Widodo misalnya? Kalau di mata Pak Trubus sendiri gimana Pak? Masih bisa disematkan nggak? Masih sebenarnya masih, terutama adalah bagaimana perhatian beliau terhadap ini masyarakat bawah yang terjadi karena perubahan entah itu iklim, entah itu situasi cuaca juga, kemudian juga karena bencana, karena Indonesia ini negara yang jujur aja ya landscape-nya seperti ini, geografi yang penuh dengan bencana, negeri 1000 bencana, nah istilahnya gitu. Nah itu Pak Jokowi perhatian terhadap mereka yang ini melalui yang disebut istilah bansos, jaring pengaman sosial itu terperhatikan betul. Nah, bansos pada ini yang disebut Bang Cilik mewakili orang cilik. Karena apa? Karena begitu ada panen mundur atau gagal panen,
Nah, bansosnya turunkan beliau. Di samping bansos yang sudah ada, Iya, iya, ada iya. PKH, ada macam-macam Ditambah jenisnya berarti itu. ditambah oleh beliau. Nah, ini yang menyebabkan saya lihat terlepas kemudian orang menafsirkan itu politik, itu lain-lain. Tapi bagi publik penerima adalah suatu keberkahan, Mas. Iya, hal yang ditambah dalam situasi yang karena kesulitan untuk kaitannya daya beli, Mas, Ya, karena daya masyarakat beli, itu terus belakangan juga ada El Nino katanya kan. El Nino, macam-macam, misalnya El Nino kan kait dengan cuaca tuh. Ada lagi juga karena Covid kemarin misalnya. Covid. Nah, selama Covid itu menarik juga bagi Iya. Indonesia ya salah satunya dan membanggakan juga. Pak Jokowi orang pertama kali yang berani istilahnya dalam kutip menantang gitu ya, menantang kepada dunia entah domestik juga internasional juga waktu itu pertama kali menggunakan ini Mas vaksin. Di tengah pemimpin yang lain kepada ketakutan menggunakan vaksin, Jokowi orang pertama menggunakan vaksin. Gitu loh. Walaupun vaksinnya masuk dari Tiongkok lagi. Vaksin yang kategori di masyarakat jujur saja ada yang istilah haram halal, pro kontra itu masih pro kontranya masih tinggi, Anda percaya, tapi beliau melakukan vaksin itu. Nah, yang kedua adalah melalui cara itulah kemudian diikuti oleh semua, entah itu vaksinnya Sinovac, entah itu vaksinnya apalah namanya, yang jelas itu kemudian berujung datanglah vaksin. Tetapi ada hal yang menarik di situ. Di Covid ya. Di Covid itu masyarakat kita itu tidak ada yang mati kelaparan karena Covid. Jadi waktu itu kan Covid situasi langsung ya bahasanya bukan lockdown lah, PSBB lah kasarnya. PSBB. Bukan Indonesia lockdown menggunakannya yang PSBB. istilah PSBB. Itu PSBB semua tidak ada yang mati. Bahkan hasil penelitian saya, ini riset saya Mas, itu menunjukkan seluruh wilayah Indonesia itu dalam posisi aman. Aman dalam arti dia bisa makan, mereka juga tercukupi, mereka ini hanya memang di satu sisi ya itu tadi ada masyarakat yang telat karena obat-obatan datangnya telat karena situasinya ini kan ya, Covid nggak ada yang ngantar ininya, tetapi cukup ini Mas, itu kaitannya dengan uang cilik loh. Negara lain ada berarti korban ini Pak ya, kalau di Covid itu yang ada yang mati banyak dalam konteks Malaysia kelaparan mati kelaparan tadi ya? seperti Malaysia itu ada juga yang mati kelaparan, di Thailand juga banyak mati kelaparan, Indonesia tidak gitu loh. Jadi ini yang harus diapresiasi. Memang ya mungkin sebagian masyarakat terlupa, tapi kita perlu mengingatkan ada juga jasa-jasa beliau yang cukup istilah di hati masyarakat publik tinggi, karena itu hasil surveinya yang sekarang pun mereka tetap tinggi juga. Makanya masih gitu. B itu nilainya. Iya, nilai masih B, bahkan ada yang kemarin survei apalagi itu katanya masih 80. 80 tuh masih A ya Pak. Berarti kan masih ini juga kan gitu. Terlepas nanti orang mendiskusikan lagi Mas. Oh ya, karena yang disurvei itu umumnya relawan juga. Jadi ini lagi itu sesuatu yang inilah ya. Tapi kita yang jelas meyakini paling tidak 6 survei itu kan representasi dari kondisi publik yang ada. Betul. Dan itu juga melalui metode ilmiah ya pastinya Pak ya. Survei kemarin itu yang karena kan sekelas apa ya, Kompas, LSI, maksudnya lembaga-lembaga survei yang bilang 75% ke atas itu bukan lembaga survei yang diragukan gitu ya. Iya, dia punya kredibilitas, punya expert juga, dan punya pengalaman ya, best practice yang dipakai di berbagai negara juga diterapkan ya. Artinya dengan metode-metode yang menurut saya sudah cukup canggih lah dalam pengertian sekarang dengan sistem penghitungan jaringan macam-macam lah yang menurut saya yang lebih ini. Artinya dari ini output yang kita dapatkan bahwa Pak Jokowi itu masih dalam tahap dalam tataran bukan level di mana kemudian tingkat kepercayaan publiknya masih tinggi. Itu. Nah Pak, ini selama 10 tahun Pak Jokowi ya, ini kita bisa lihat dari awal tuh Pak Jokowi cukup menaruh perhatian besar lah pada Indonesia Timur gitu ya. Kalau catatan di tahun 2023 tuh terakhir bahkan Pak Jokowi itu sampai 17 kali ke Papua selama dari 2014 itu. Menurut Bapak terlihat dampak signifikan nggak terhadap mungkin sosial ekonomi masyarakat setempat gitu dengan seringnya Pak Jokowi berkunjung ke Papua gitu? Kalau saya amati langsung ya, langsung di sana, ada di sana itu di Papua, Indonesia Timur ya. Timur. Nah itu memang banyak perubahan di sana itu, menurut saya sampai beberapa relasi saya, kemudian juga ya kebetulan saya ini ketua umum analis kebijakan Indonesia, jadi di sana ada analis kebijakan Indonesia Timur ya Pak. Indonesia Timur di Pemprov maupun di Pemda. Saya tanya itu memang berubah gitu ya, artinya di sana masyarakat itu cenderung ya lebih sejahtera lah, lebih baik, lebih sehat juga gitu ya. Jadi kalau lihat memang
Perpresnya 2020 itu kan perhatian kepada timur memang luar biasa. Nah, termasuk dalam ini pembangunan di Mandalika juga kan, sirkuit itu kan pengalihan bagaimana kemudian agar ada keseimbangan di dalam ini pembangunan Indonesia pada umumnya. Nah, tentu ini yang bisa kita lihat secara agregat kan gitu. Tapi bahwa di situ ada masyarakat yang merasa kami terisolasi, kami termarginalkan, kami yang kurang belum dapat, itu hal yang menurut saya hal-hal yang wajar saja dalam arti bahwa selama ini masyarakat tidak ada gejolak, Mas. Kalau ada gejolak misalnya ada satu bentuknya itu kekacauan atau kekerasan sosial atau bahasanya konflik-konflik sosial yang itu yang bisa kita anggap sebagai bentuk kegagalan. Tapi ini kan nggak ada, karena nggak ada realnya masyarakat aman damai. Bahkan dalam Pilpres kemarin itu berjalan betul-betul semuanya menyampaikan pendapatnya secara bebas, tidak ada di timur tidak ada merasa istilahnya itu dimarginalkan atau merasa partisipasi publiknya kurang dihargai gitu, nggak ada. Yang adalah mereka semuanya bagian dari Indonesia, sehingga disitulah prestasi Pak Jokowi. Yang kedua, saya melihat Pak Jokowi itu di wilayah timur itu memang ini, Mas, seperti jadi ikon juga gitu, ikon pemimpin yang tidak saja mengayomi tapi juga memberikan solusi gitu. Mengingat di Papua itu juga, misalnya Papua sebagai contoh itu kan di sana ada ratusan ini suku bangsa hidup di Papua ya, dengan geografisnya begitu luas, kemudian sisi infrastrukturnya yang minim, kemudian dari tingkat pendidikan masyarakatnya yang masih relatif rata-rata ini gitu ya, rendah misalnya. Tapi di satu digenjot oleh Pak Jokowi juga banyak prestasi-prestasi yang harus kita akui ya, misalnya dalam olahraga, misalnya dalam penemuan teknologi, inovasi dalam hal teknologi juga bermunculan di sana. Anak-anak cerdas dari Papua kan muncul, Mas, belakangan. Bidang matematika lah, bidang ini sains itu juga ada. Di antara mereka juga banyak yang sekolah ke luar negeri juga yang dibiayai oleh, kalau dulu kan biayai banyak kan free vote, sekarang biayai oleh pemerintah. Itu juga ada perhatian seperti itu. Itu yang menurut saya perhatian timurnya itu, Mas. Oke. Nah, selain itu, Pak, penasaran nih, tadi kan ngomongin prestasi Pak Jokowi itu di COVID, terus juga Indonesia Timur ya. Ada lagi nggak sih menurut Pak Trubus soal warisan apa yang menurut kita kan di tengah banyak tadi orang yang mengkritik juga, yang luput mungkin dari orang-orang yang mengkritik itu gitu. Apa warisan yang perlu diingat gitu? Ya, warisan diingat menurut saya karena dia belakangan mendapat julukan sebagai bapak infrastruktur ya. Tentu ada legacy yang sangat dominan dari infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur di wilayah timur termasuk di Papua, bahkan juga di Sulawesi dibangun yang namanya kereta api gitu ya. Itu kan satu hal kemajuan. Kritiknya banyak karena dianggap itu tidak ekonomis lah, membuang-buang anggaran, pemborosan gitu ya. Dan kemudian juga kurang bermanfaat gitu. Dianggap itu banyak, tetapi Pak Jokowi ini tentu dengan entah itu gayanya, entah dengan ini kapasitasnya beliau juga, itu tetap saja jalan gitu. Dan artinya pembangunan infrastruktur berjalan di sana. Dan semua sekarang konektivitas di Papua dan wilayah timur itu hampir sama dengan kita yang di ini. Jadi dalam hal ini kita memang harus ini fair, Mas. Artinya fair itu ya jujur bahwa objektif lah ya, bahwa memang terlepas dari itu tadi ketidaksempurnaan dari Pak Jokowi lah ya dalam kebijakan publik, kritik-kritiknya juga cukup banyak, bahkan juga yang istilahnya menghujat juga banyak gitu. Misalnya jalan tol untuk siapa kan gitu ya, jalan tol untuk masyarakat umum, bermanfaat untuk masyarakat umum bagaimana, orang saya nggak punya mobil, tol kan hanya untuk lewat mobil, memang gue kalau naik motor boleh naik motor. Ini kan hal yang selalu diingin. Tapi kan di samping jalan tol, Pak Jokowi juga membangun namanya jalan arteri, ya kan, jalan nasional, transnasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan bahkan yang sempat viral pun pernah di Lampung itu, yang memviralkan pun akhirnya jalan buku Pak Jokowi datang sudah merata semua, ya kan, semua tempat yang didatangin Pak Jokowi jalannya berlubang-lubang rata waktu itu semua. Akhirnya perhatian dan semua kepala daerah itu sangat hormat kepada Pak Jokowi, bagaimana kemudian Pak Jokowi ini
memberikan semacam agent of change, jadi agen perubahan dari masyarakat yang dulunya terisolir, dulunya susah dalam hal mendapatkan ya entah itu pangan, entah itu kemudian memasarkan produk-produk yang ada di daerahnya. Bahkan sisi-sisi lain seperti UMKM juga tumbuh, Mas. Karena itu wisata-wisata kita di era Pak Jokowi cukup ini, Mas. Orang gunungan, coba perhatikan daerah-daerah yang dulunya susah dijangkau. Jadi nggak cuma terfokus di Pulau Jawa, Bali gitu misalnya. Jadi sekarang udah tersebar. Udah sebar itu kan, orang mau ke ke Biak misalnya itu sudah ada ini, atau bandaranya sampai ke sana, perintisnya di sana, atau ke Pulau Natuna sekalipun wilayah yang kategori selalu diperebutkan itu kan, karena di sana ada Laut Cina Selatan, bahkan sempat juga potensi di sana sengketa dengan pihak Tiongkok juga, karena Tiongkok menganggap bahwa Natuna bagian dari itu. Tetap aja kita ke Natuna bisa, kan gitu. Di situ ada bandara yang bisa untuk langsung ke sana. Ini artinya untuk wilayah-wilayah kategori terluar itu sudah terjangkau, meskipun ya tentu jangan berharap kemudian bagaimana di sana belum ada bandara komersil ya, memang ya belum kan, ini baru sifatnya untuk konektivitas dulu kan, seperti merintis kan. Ya tentu ini tugas pemimpin berikutnya. Berarti pesan buat presiden berikutnya ya, Pak Prabowo berarti ini ya, harus dilanjutkan gitu ya. Harus dilanjutkan, makanya kelanjutan. Dan kalau lihat ini, Mas, lihat kehendak publiknya itu mengapa hanya terjadi satu putaran, itu kelihatannya masyarakat kita menginginkan keberlanjutan itu, Mas. Masyarakat itu udah capek, kelihatan udah lelah dengan sejak reformasi 98 lah, kasusnya terus gitu ya. Di kampus saya Trisakti sampai ini gonta-ganti pemimpin, tidak ada yang ini mau 1 kali putaran, 2 kali putaran, yang diuntungkan siapa? Hanya kelompok-kelompok itu, elit-elit itulah yang masyarakat yang sadar, sudahlah kita satu kali pilih pemimpinnya itu, sudah bisa sekali satu putaran, maka terjadilah satu putaran. Terlepas kemudian muncul perdebatan, tentu ya di MK terjadi perdebatan, bukti-bukti di situ ada yang TSM lah, yang ini tuduhan-tuduhan, ya berbagai hal lah menurut saya, Mas. Tetapi sekali bahwa dalam ini Pak Jokowi cukup inilah ya berkesan di publik, ya punya makna, punya warna, punya ya nyukup tadi, harapan yang sampai di situ. Pak, kalau dari tadi infrastruktur itu jadi warisan paling penting, tapi kalau dari aspek hukum ya Pak, ini kan selama pemerintahan Pak Jokowi ini juga ada beberapa produk hukum yang cukup signifikan lah ya, kayak ada undang-undang penghapusan kekerasan seksual, terus ada KUHP ya, revisi KUHP ya, Cipta Kerja, Omnibus Law dan macam-macam gitu. Kira-kira dari undang-undang yang ada itu apakah bisa menjadi landasan hukum yang baik untuk pemerintahan dan masyarakat ke depan nanti? Kalau lihat yang melatar belakangi undang-undang itu, ada yang revisi misalnya KPK, ada juga kategori yang baru sama sekali namanya KUHP, ya karena dulu adanya kita pakai Belanda sih, ya kan, dan KUHP nanti walaupun berlaku nanti 2026, tetapi itu adalah produk hasil dari rezim saat ini, dan itu putra-putra Indonesia juga yang menyusun sekian lamanya mereka susun, dan baru di Pak Jokowi itulah bisa lahir menjadi sebuah undang-undang, kira-kira seperti itu. Nah, tentu ini harapannya nanti bisa diterapkan secara baik, karena itu sudah tidak berbau kolonial, tidak berbau Belanda penindasan, berbau penjajahan atau bau dominasi kekuasaan terlalu lebih. Nah, sekarang lebih kepada ini kesederajatan, istilah equality of the law. Ya, kemudian juga ada penyanjungan terhadap hak asasi manusia. Nah, itu yang terlihat di dalam KUHP misalnya. Atau kalau kita melihat dalam konteks Undang-Undang Ciptaker, misalnya nomor 3 itu terlepas dari pro kontra sejak lahirnya, kemudian kita tahu semua demo-demo juga banyak, bahwa berapa korban yang suka akhirnya harus masuk penjara juga, ya, dari kasus-kasus itu. Tetapi yang jelas bahwa upaya yang dilakukan Pak Jokowi membawa hasil di mana kemudian kita mampu bersaing kompetitif di antara negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, Vietnam gitu ya, dalam hal dalam hal investasi, ya kan, artinya karena Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sebenarnya lebih banyak ke faktor investasi kan, bagaimana kan investasi, pengusaha-pengusaha agar ada rasa kepastian hukum, ada rasa nyaman, ada ya setidaknya
ya saya menginvestasikan modal saya mau dapatnya untung. Ya, Nah, ya, itu dengan untungnya itu udah bisa dibayangkan untungnya akan dapat. Itu ya. Jadi Undang Ciptaker itu meskipun sampai terakhir di Perpu juga karena tekanan macam publik dan akhirnya sudah menjadi undang-undang yang baru ini, itu tetap saja konteksnya adalah memberi ruang seluas-luasnya kepada satu hukum, di mana hukum yang dulunya penyusunannya itu berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai bertahun-tahun, Mas. Ciptaker itu disusun dalam waktu nggak sampai setahun selesai, ya kan? Ini menggunakan namanya metode omnibus law. Hasilnya omnibus law itu kan mengkombinasikan berbagai berbagai undang-undang yang harus direvisi. Ada 79 undang-undang yang dipangkas dimasukkan dalam itu dan hanya dibagi menjadi 11 klaster misalnya. Itu kan suatu upaya bagaimana kita menemukan kebaruan di dalam konteks hukum Indonesia. Setidak-tidaknya kita tidak menjadi hukum yang sifatnya positivistik, dogmatis, kemudian cenderung arogan, berbau kekuasaan misalnya. Itu enggak. Jadi banyak. Kemudian Pak Jokowi juga melakukan di era Pak Jokowi juga selama ini yang katanya memberangus demokrasi gitu ya, penambahan dapat revisi undang-undang ITE ya, undang-undang nomor 1 tahun 2024 ITE yang baru itu perlu memberikan ruang. Karena yang dulunya misalnya orang menyampaikan berita bohong, jujur, berita bohong itu tertuang di dalam pasal 14 ayat 1, ayat 2 dan pasal 15 KUHP yang lama. Nah, itu semua yang menyebarkan berita dengan serta-merta bisa ditangkap, Mas, bisa diproses secara hukum, ya kan. Tetapi itu berlaku pula untuk yang ada di media sosial. Padahal ruang media sosial cyber dengan ruang sehari-hari itu berbeda, gitu. Alam nyata ini kan ini. Tapi waktu itu diberlakukan ini, karena itu revisi undang-undang ITE dengan seiring juga kemudian sebelumnya melakukan pembatalan, Mas. Jadi MK telah melakukan pembatalan pasal 14-15 yang kaitan dengan penyebaran berita bohong. Itu akhirnya yang kita lihat adalah masyarakat itu kemudian serta-merta sudah dewasa bahwa bisa menilai, oh ini berita ini bohong kok, berita ini sudah nggak bermanfaat. Misalnya sekarang, oh ini hoax itu. Misalnya mengatakan bahwa Indonesia sekarang krisis mengenai air bersih misalnya. Langsung dicek fakta, ternyata enggak, ya kan. Indonesia sekarang kebanjiran produk Cina misalnya, kan orang langsung ini produk apa itu misalnya, pakaian, dicek lagi kan dengan yang itu betul. Kemudian ini yang namanya keramik misalnya, ternyata dari keramik itu ternyata banjir keramik, produk keramik di sini. Nah, Pak Jokowi kemudian memikirkan bagaimana ini produk-produk Cina kok jadi banjir di sini. Nah, perlu upaya-upaya filterisasi, pengendalian. Dilihatlah, ternyata Cina melakukan subsidi, Mas, terhadap seluruh produknya. Jadi bukan hanya melakukan dumping, Mas, disubsidi betul, dijual ke sini ya murah, karena tujuannya adalah mereka mencari pasar. Nah, sekarang bagaimana tingkat kedepannya adalah melakukan lobby-lobby kepada pemerintah Tiongkok agar tetap produk Indonesia pun bisa laku di sana. Jangan kita nanti di sana dibuat aturan-aturan yang baru, ya kan, yang mempersulit produk kita, terutama UMKM kita, Mbak. Karena kita ini jujur saja memang seringkali produk UMKM kita ini kan kurang kompetitif ya. Ya kualitasnya ya tahu sendirilah, kita nggak usah ini. Tapi inilah yang menurut saya seringkali menjadi berbiaya mahal dan pada akhirnya tidak disukai oleh negara tujuan. Nah, kan itu. Nah, tetapi yang terjadi sekarang oleh Pak Jokowi diupayakan ada ya katakanlah bahasanya itu produk-produk Indonesia itu tetap bisa masuk ke pasar-pasar dunia internasional. Gitu loh, Mas. Terlepas dari berbagai ini kendala-kendalanya tetapi ada gitu. Ada usaha dan nilai ekspor kita kan dari tahun ke tahun juga meningkat terus, Mas. Apalagi kemudian ada kebijakan namanya hilirisasi. Hilirisasi ini kan suatu hal yang menantang, di mana kemudian dulunya kita mengekspor yang namanya mentah barangnya kemudian menjadi jadi ataupun setengah jadi yang kemudian bernilai tinggi. Meskipun tadi hasil risetnya Pak Bahlil itu mengatakan bahwa hilirisasi nikel misalnya, kasus nikel itu ternyata yang memperoleh keuntungan hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat gitu kan, dan si investor, sementara masyarakatnya belum mendapatkan. Nah, ini kan sesuatu yang ini, tetapi
hilirisasi itu kebijakan program itu memberi nilai positif kepada apa? Kepada banyaknya lapangan pekerjaan yang tercipta di situ. Pendapatan negara juga masuk dari adanya ini. Karena dulu bisa berkali-kali lipat kan, bisa satu produk, satu barang kelapa sawit misalnya mentah harganya cuma 10 dijual kemudian jadi dipoles. Jadi nilai tambah lah, tambahnya lebih gitu ya, ada added value yang luar biasa. Iya. Jadi hal-hal seperti itu, Mas. Oh iya, ngomongin berarti hilirisasi tadi ngomongin China juga. Mungkin yang terakhir kali Pak Trubus ya. Ya. 10 tahun Pak Jokowi di mata global nih. Kalau Pak Trubus nilai gimana? nih? Jadi kebijakan-kebijakan yang menyangkut dengan negara lain tadi mungkin dengan China, dengan beberapa negara mungkin di kawasan ya, ASEAN terutama, itu bagaimana di mata Pak Trubus ya? Ya, kalau saya sih melihat tetap ini konteksnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 bahwa politik kita ini kan bebas aktif ya. Jadi artinya Pak Jokowi ini mencoba untuk tetap dalam koridor bebas aktif itu, sehingga ketika negara terbelah oleh kepentingan-kepentingan, misalnya di sono ada NATO lah, sekarang ada baru lagi NATO Asia lagi kan, ya kan. Tapi kita juga tidak berpihak ke sana, ya kan. Kemudian di sana lagi ada namanya BRICS. BRICS. Ada itu yang ada Rusia, China, Brazil. Nah, itu Indonesia waktu itu sudah diisukan hampir menjadi anggota. Akhirnya juga dengan pertimbangan yang sangat penuh kehati-hatian menjadi tidak menjadi anggota. Artinya ini menunjukkan bahwa kita tetap memainkan peranan penting di dalam konteks global. Mas. Dan kemarin kita lihat bagaimana ketika membicarakan soal pidato Presiden Netanyahu ya, Israel itu wakil-wakil kita di PBB pada awal semua. Ini kan menghasilkan bahwa kita tetap dalam konsisten penegakan hak asasi manusia, perlindungan, proteksi kepada masyarakat sipil, itu sesuatu yang menjadi perhatian internasional. Yang kedua, memang sekarang ini Pak Jokowi juga mencoba kaitan dengan pembangunan IKN misalnya. Itu kan karena IKN itu dibangun konsepnya adalah KPBU, Mas. Kerjasama pemerintah badan usaha sesuai Undang-Undang Nomor 3 itu. Tetapi yang jelas kita membutuhkan investasi. Nah, karena itulah yang terjadi ketika pembangunan itu sudah dimulai, ya kan, pembangunan sudah istana dibangun, sekarang pembangunan juga udah jadi, bandaranya sudah jadi, tinggal nanti pelabuhannya, konektivitas yang lain, jalan tol sedang disambungkan, bahkan nanti akan ada kereta cepat dari Brunei sampai ke IKN juga sedang dirancang seperti itu. Nah, ini menggambar bahwa ada 160-an investor yang sudah istilahnya listing, mendaftar. Nah, ini tinggal bagaimana pemerintah nanti mendorong mereka untuk segera ini Mas mengeksekusi. Kan kemarin sudah sebagian dari eksekusi dari Tiongkok ada itu ya, pariwisata. Nah, nanti banyak hal yang harus dieksekusi ke sana kaitannya dengan ke IKN itu. Sehingga pembangunan IKN itu tidak menjadi beban, sebenarnya menjadi beban APBN, tapi kemudian swasta. Nah, di satu sisi kita juga ada namanya PSN, mungkin Anda pernah dengar PSN, Strategis Nasional. Sampai hari ini masih ada 14 itu yang sedang running. Sebagian sudah selesai, tetapi yang jelas bahwa pembangunan PSN itu memberikan dampak positif kepada masyarakat, di mana kemudian masyarakat yang selama ini sulit terjangkau ya karena kondisinya terpencil, kemudian jauh dari kota misalnya, bahkan juga ya kebutuhan BBM juga sangat minim di daerah jauh gitu ya. Nah, sekarang sudah bisa terpenuhi semua, Mas. Begitu. Jadi ini KEK ya kan. Kemudian kawasan ekonomi khusus itu terjalin. Kemudian juga pembangunan yang sifatnya kota-kota, bahkan kotanya itu sudah menuju ke kota global, ya kan. Ada yang disebut sister city, mulai dibangun dengan berbagai negara. Itu juga mengindikasikan bagaimana Pak Jokowi mendorong ke sana. Artinya di situ agar Indonesia tidak ketinggalan zaman, tidak ini tertinggal. Meskipun jujur ya kita masih dalam menuju kota global itu sulit, Mas. Masih perjuangan panjang. Contoh sederhana. Misalnya kita mau untuk global, Jakarta misalnya. Untuk kota global itu adalah satu syarat indikator namanya tempat hunian yang nyaman. Nyaman. Ingat tuh lah. Hunian yang nyaman itu berarti kan hunian yang enak bagi kita semua. Artinya tidak bersifat kumuh. Kan gitu. Tapi kalau dari itu yang terjadi di Jakarta, masyarakat kumuh masih banyak kita.
ketentuannya adalah 0%, Mas. 0%. Paling maksimal toleransi ya 5 sampai 10 lah toleransi. Di kita masih 30% lebih, Mas. Masih berarti butuh waktu. Mungkin ada Betul, 10 tahun lagi lagi ya? untuk menjadi global kan. Iya, Kota iya. global itu baru satu Baru aspek. Indikator ya. Indikator, Iya, belum iya. indikator Belum yang yang lain, misalnya konektivitas. Konektivitas global kita belum Iya, kan iya, gitu, belum terjangkau bagaimana. Karena jujur saja kita terpotong oleh pulau-pulau. Sementara untuk menjadi pulau antara satu dengan ini kan seperti kalau Anda bayangkan Batam ya. Batam itu kan satu pulau tapi ada jembatan-jembatan yang menghubungkan ini. Iya, iya. Nah, ini kan perlu juga kita memikir ke depan, misalnya jembatan Selat Sunda misalnya. Ya, Cuman yang kan nggak jadi-jadi ya. nggak jadi-jadi. Cuman kan itu sulitnya juga kita harus memikirkan bagaimana kemudian jembatan Selat Sunda dihadapkan oleh potensi-potensi bencana kebetulan di sana. Tetapi juga mungkin perlu dipikirkan juga Banyuwangi sampai ke Bali ada jembatan suatu saat nanti kan seperti kita jembatan yang ke Madura itu Mas. Iya, Suramadu. Ini kan sesuatu prestasi yang kita dapat. Pak Jokowi telah menambah memperbesar dari yang peninggalan sebelumnya ya kan. Itu jembatan Suramadu bisa dilewati oleh ini apa namanya? Kendaraan-kendaraan berbadan berat itu ya bisa ke sana. Beban Pak Prabowo kayaknya harus melanjutkan nih banyak Iya, juga ya. banyak PR Iya, juga ya. kalau Jadi, itu karena keberlanjutannya harus memastikan tadi kritik-kritik tadi dimasukin, terus keberlanjutan juga harus masuk gitu-gitu ya Pak. Kira-kira ya kira gitu ya. peluangnya juga Betul, cukup tinggi untuk ke Pak Prabowo, Mas. Artinya ketika melanjutkan misalnya jalan tol, Pak Prabowo merencanakan ada 2.300 km lagi yang dibangun. Maka investor kan sudah mulai berdatangan, Mas. Ya kan bukan investor lagi. Kan itu apalagi kemudian kebijakannya kondusif kita setiap 2 tahun tol itu naik. Nah, itu perlu ya, masyarakat perlu di ini ya. ini Perlu diperhatikan ya, perlu jangan terus diperhatikan gitu ya. sehingga kan investasi bisa jalan ya kan gitu. Kemudian kita bangga mempunyai kereta cepat. Kereta cepat ini diharapkan sampai ke Surabaya meskipun ini sekarang baru kita namanya merintis tapi kita paling nggak bangga kita punya kereta cepat. Meskipun juga kritiknya sekarang keretanya tidak lagi jenisnya seperti itu, ada kereta yang pakai logo yang itu dah teknologi macam-macam lah ya kita ini, tapi yang jelas beliau sudah meletakkan merintis itu dan mudah-mudahan harus dilanjutkan dan kita bangga masyarakat kalau ini dan orang naik kereta cepat itu dari kurun waktu cukup masih ada peningkatan. Bertambah gitu ya, Pak, bertambah signifikan juga meskipun belum bisa dimanfaatkan dalam konteks ini kehidupan sehari-hari misalnya orang mau kerja orang tidak mengalihkan inilah fungsi dari fungsi mobil pribadi ke ini ke transportasi publik gitu ya. Tapi tapi dengan KRL yang dibangun itu sudah menjangkau semua, artinya kita ke yang kita sebut sekarang menjadi aglomerasi itu kan sudah bisa tersambungkan semua Mas, terkoneksi secara baik. Nanti LRT, MRT ya semuanya tinggal disambungkan dan kemudian Jakarta nanti pemimpin juga memikirkan bagaimana karena sudah menjadi aglomerasi sih ya. Itu bisa Jaklingko itu bisa menjangkau ke wilayah Bogor. Kan kalau aglomerasi sampai ke Cianjur Mas. Disebutnya Jabodetabek, Punjur, Puncak dan Cianjur nyebutnya itu Punjur. Nah, itu kan sudah sampai ke sana. Itu kan harus nah itu mudah-mudahan nanti membawa perubahan-perubahan ke depan. Tapi paling tidak Pak Jokowi sudah meletakkan dasar-dasar itu. Bendungan Mas, begitu banyak bendungan sudah dibangun dan udah ada 61 bendungan yang sudah dibangun di seluruh Indonesia dan itu bendungan sudah bermanfaat untuk pengairan, bermanfaat untuk pariwisata, tapi juga ada yang punya kemanfaatan untuk pembangkit listrik. Nah, itu juga sudah ini dan di satu sisi kita negara yang memang curah hujannya itu kadang-kadang tinggi, kadang-kadang nggak hujan lama. Setidaknya dengan adanya waduk itu sudah menjadi penampungan. Ini kan prestasi-prestasi yang harus ini Mas. Oke, siap. Berarti Pak Turbus tinggal nunggu telepon dari Hambalang karena Pak Prabowo kalau udah dengerin di telepon nanti kalau telepon kita dikabarin Pak. Oh iya, saya langsung ngopi. Langsung ngopi. Oke Ran. Cukup Ran. Thank you banget nih Pak Turbus masukan dan insight-nya ya. Highlight-nya lah ya gitu. 10 tahun pemerintahan Pak Joko Widodo dan ya itu pesan tadi buat Pak Prabowo biar dilanjutkan ya. Ya Ran ya. Ya, kira-kira gitu Ran. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Pak Turbus. Pokoknya kalau telepon Hambalang, ya kita tetap membantu pemerintah. Bagian dari warga negara yang baik harus ini. Paling enggak secara intelektual kita memberikan kontribusi. Betul. Ya sekarang ada mengatakan intelektualnya masih sedikit itu masih ya mudah-mudahan nanti secara intelektual. Masuk kabinet ya. Gitu namanya. Oke, pamit Ran kalau gitu. Jangan lupa follow
Follow akun media sosial kita, ada Facebook, Twitter, Instagram, Twitter, TikTok ya. Dan TikTok. TikTok ya di CNN Indonesia Official. Oke, kalau gitu saya Ihsan Dalimunte pamit. Rani pamit. Sampai jumpa. Dadah. What the fact politics? What the fact politics?